Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, jumpa lagi dengan channel Agro Tunggal. Kali ini saya akan share rahasia di balik rumpun bambu. Zaman dahulu, bambu itu merupakan lambang kemiskinan dari suatu daerah. Itu adalah pendapat yang menurut saya kurang tepat, karena di balik bambu menyimpan berbagai macam yang punya nilai tinggi. Dan ada cerita terkait dengan ruas bambu yang harganya sampai 2-3 miliar, yaitu bambu petuk. Walau alam, itu adalah cerita-cerita di balik rumpun bambu salah satunya. Ini adalah dedaunan. Dedaunan dan bambu ini adalah bahan baku kompos yang luar biasa. Manfaatnya banyak, kandungan fosfat, silika, dan kaliumnya sangat tinggi. Dan ini bagus untuk media tanam. Kemudian yang kedua adalah tanahnya. Tanah rumpun bambu ini adalah juga sangat bagus untuk media tanam karena di dalamnya mengandung mikrobia dari golongan jamur yang namanya trichoderma. Nah, fungsi jamur trichoderma ini justru sebagai parasit atau pembunuh dari jamur-jamur yang bersifat parasit kepada tanaman, sehingga ini sangat bagus. Biasanya jenis-jenis jamur yang merupakan penyakit dari tanaman itu akan membuat busuk akar. Dengan adanya jamur trichoderma ini, justru malah jamur-jamur parasit tadi akan dimatikan oleh jamur trichoderma. Itulah keunggulan daripada tanah yang ada di bawah rumpun bambu, sehingga sangat bagus sebagai media tanam. Dan juga dicampurkan dengan bahan-bahan yang lain. Daunnya sudah mengandung unsur hara makro, yaitu unsur P dan unsur K, sehingga tinggal menambahkan unsur N-nya karena unsur R-nya sedikit. Sehingga dengan penambahan unsur N, maka lengkaplah media tanam ini mengandung unsur NPK-nya. Lah, rumpun bambu ini zaman saya sekolah dulu itu memang sebagai indikator salah satu daerah yang masih miskin. Nah, ini menurut saya kurang tepat karena justru bambu ini adalah tanaman masa depan. Karena apa? Karena penggunaannya bisa untuk macam-macam dan pertumbuhannya paling cepat di antara pohon-pohon yang lain. Apabila direndam, ini kekuatannya sangat kuat. Nah, dan kita tahu cara menebangnya. Memang ada teori cara menebang bambu itu tidak boleh hari Selasa dan hari Sabtu. Akan menyebabkan bambunya menjadi rapuh, dimakan oleh kutu serbuk. Dan setelah saya baca literatur, ternyata pada hari-hari tersebut kadar air dan kadar gulanya lagi tinggi-tingginya di bambu tersebut, sehingga hindari menebang pada hari-hari tersebut. Nah, ini sudah mengelilingi kebun bambu seluas 4.500 meter kurang lebih. Isinya kebun bambu dan ada 500 meter yang isinya tanaman lain. Dan ternyata tanaman lain tersebut juga tetap tumbuh dengan suburnya walaupun berhimpitan dengan tanaman bambu. Sebagai contoh ada tanaman aren, ada tanaman sengon, ini tetap tumbuh dengan suburnya walaupun berada di tengah rerumpunan bambu tersebut, sehingga ini sebagai bukti. Kemudian juga ada pohon pisang yang tetap dapat berbuah dengan baik dan buahnya juga cukup baik. Itu artinya kebutuhan dari unsur hara untuk pertumbuhannya tercukupi semuanya, sehingga baik untuk pertumbuhannya. Oke sobat, demikian tadi sekilas apa potensi di balik
rumpun bambu. Semoga bermanfaat dan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyaksikan video ini. Wabil khusus teman-teman yang sudah subscribe, dan bagi yang belum dan hendak berbaik hati, monggo silakan subscribe, like, komen, dan share sebagai penyemangat untuk perbaikan video-video yang akan datang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di channel Agro Tunggal selanjutnya.